Baik, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Riyadus Nugroho. Kali ini saya mau menjelaskan kode tentang C# itu membuat game tebak angka. Jadi sebelumnya itu saya mau bikin, kalau nggak salah itu kami, lebih tepatnya kami, karena kami dapat tugas dari Bapak Guru buat itu membuat suatu aplikasi bebas menggunakan C# dan Visual Studio. Tapi karena project yang mau saya buat itu adalah apa itu namanya, library atau perpustakaan pakai backend full system, ya, dan ada beberapa tim saya itu kalau saya kasih project itu kayaknya belum bisa, dan saya dan Wisnu itu memutuskan, Wisnu teman saya memutuskan untuk membuat aplikasi game ini aja, Pak Angga. Jadi di sini saya mau menjelaskan yang pertama itu adalah using system. Nah, using system itu apa? Jadi using system itu kayak berasal dari library bawaan framework yang sudah Visual Studio Code, jadi nggak perlu saya jelasin karena ini otomatis kita buat. Dan kita skip aja ke bagian public partial ini aja. Jadi public partial ini adalah kode di mana kita kesini dulu, maaf, kesini dulu. Namespace game tebak angka itu tempat menyimpan nama class biar nggak tabrakan. Ini dibuat Visual Studio, ini buat otomatis di Visual Studio, dan untuk partial form 1 itu sebuah class object yang bisa diakses dari mana saja dan bisa dibagi ke beberapa file. Ini kelas utama di form ini, kelas utama. Jadi di bagian untuk view-nya itu Visual Explorer. Nah, nanti bisa ditambah dan class-nya itu tergantung dengan nama yang ada di form 1, ya form 1 seperti itu. Kita close dulu, juga saya close. Selanjutnya di bagian bawah saja, kita skip bagian bawah ini saja. Sebelumnya ini bagian bawah ini, nah ini dia. Nah, ini bagian pilih single player, pilih kesulitan, itu nanti saya jelaskan di bawah saja karena ini kodenya pilihan default sih, lebih tepatnya pilihan default saat kita masuk game itu seperti ini. Pilihan default ini kan single player dan mudah. Nah, ini, dan ini pilihan single player dan kesulitan mudah, itu defaultnya. Dan juga untuk teks angka, panel permainan, panel pengaturan, itu kita di false buat agar tampilannya itu hanya tertuju pada panel pengaturan, yaitu adalah panel ini. Nah, cara desainnya gimana kok bisa ada beberapa panel? Jadi caranya kalian ketik Ctrl Alt T. Nah, di sini ada beberapa panel, panel permainan sama panel apa itu namanya, panel pengaturan. Nah, kalau mau lihat panel permainan, tinggal geser saja ini ke atas. Nah, dapat panel permainan, jadi tinggal di edit, terus Alt T kali. Kalau mau lihat ke panel pengaturan, diatasin ke sini. Nah, di sini di sini kita cuma mau visible atau memperlihatkan panel pengaturan saja, yaitu ke panel ini. Jadi kita tinggal buat visible-nya adalah true dan yang lainnya adalah false. Seperti itu. Dan juga ini untuk teks angka, tebak angka itu kita clear. Kenapa kita clear? Karena ini nanti juga sebagai halaman di mana saat kita mulai permainan dan kita jalan terus, kita selesai dan kita klik tombol ulang lagi, nanti teks angka rahasia ini dan teks tebakan ini, teks angka rahasia ini, ya, Ctrl Alt T, di teks tombol teks angka rahasia dan teks angka rahasia, ya ini teks box ini
sama apa tadi? Satu, angka rahasia, dan teks tebakan. Control Alt. Typo. Control Alt. Teks tebakan. Teks tebakan kalau saya di sini. Nah, ini teks tebakan. Itu kita clear. Karena apa? Kalau saat kita mulai permainan, itu ada, kalau kita selesai, itu ada tombol apakah Anda ingin mulai lagi. Kalau kita jalankan mulai lagi, itu bakal fiturnya ini untuk inputannya kita clear semua, ini kosong. Dan label feedback itu silahkan tebak angka antara 1 sampai 1 sampai 100. Nah, feedback, mana itu feedback ya? Nah, ini itu saat kita mulai permainan itu akan muncul ini, silahkan tebak angka sampai 100 seperti itu. Dan tabel feedbacknya ini akan for colornya itu adalah white, dan kita akan perbarui progress bar dan form info permainannya. Kita panggil dari bawah sini. Dari mana? Itu dari bawah banget. Bawah banget. Nah, dari sini. Kalau bisa, mungkin saya jelaskan ini dulu. Ini saya jelaskan nanti aja, terakhir aja. Soalnya ini nampung semua. Di sini saya pakai semua. Baru info permainan itu untuk pakai semua. Kita skip dulu. Selanjutnya, pakai ini. Public void form 1 load. Ini buat apa? Jadi ini buat apa itu? Buat ini background colornya. Buat ngatur background colornya. Jadi warnanya jadi kayak hitam-hitam gitu. 30, 30, 35, pakai formatnya itu ARGB. Kemudian kita skip dulu kita lagi-lagi di pilihan single player yang tadi di default tadi. Jadi buat kita tombol single ini tadi, tombol single itu dapatnya kayak tombol single itu default. Tombol single itu yang itu kita atur warnanya buat jadi biru, dan tombol multiplayer itu kita atur supaya warnanya jadi abu-abu gelap seperti ini. Jadi ini kayak CSS itu buat ngatur tombolnya aktif atau non-aktif. Jika tombolnya aktif, itu warnanya akan biru, dan jika non-aktif, maka tombolnya akan jadi abu-abu gelap. Ini juga sama. Tombol multiplayer kita buat jadi biru, itu sama. Dan kalau tombol single player kita buat jadi abu-abu, itu sama. Nah, ini sekarang kita ke sini. Aduh, kepencet. Nah, jadi ke sini. Kita ke sini dulu. Tombol angka rahasia. Teks angka rahasia yang ini. Ya, ini. Saat kita pencet tombol multiplayer, itu akan ditampilkan. Tapi saat kita pencet tombol single player ini, maka ini akan ke-hide dengan visible itu adalah false. Artinya teks angka rahasia ini tidak akan terlihat, dan juga teks angka rahasia ini akan di-disable karena enable-nya itu adalah false. Jadi akan di-disable seperti itu. Kan ada enable dan disable. Kalau kita false kan enable-nya, akan ada disable seperti itu. Untuk mode saat ini, itu kita save ke mode single player. Itu kita save di variabel mode saat ini. Itu untuk variabel permainan itu juga sama di sini. Itu akan saya jelaskan terakhir. Kemudian di tombol pilihan multiplayer, seperti yang saya katakan tadi, untuk tombol aktif dan nonaktifnya itu tinggal kita balik. Dan untuk teks angka rahasia ini, untuk visible-nya kita true atau kita tampilkan, dan teks angka rahasianya itu kita enable supaya bisa diisi. Dan teks angka rahasia fokus ini buat apa? Jadi fokus ini buat saat kita itu menekan tombol pilihan multiplayer ini. Nah, nanti kursor kita apa itu, ini apa ini namanya, kursor ya, ya itulah ini. Nah, itu akan otomatis, secara otomatis akan berada pada text box tersebut. Seperti contohnya ini, saat saya ketik Ctrl F, nah
kursor saya akan berada di sini. Jadi saat saya ketik bla 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 bla, itu akan otomatis di sini, bukan di sini. Seperti itu. Ctrl F. Nah, seperti lainnya di Google juga sama kayak gitu. Dan untuk mode saat ini kita buat multiplier. Variabel mode saat ini kita buat multiplier. Intinya adalah pilihan kesulitan, mudah, sedang, dan sulit. Ini kodenya hampir sama semua. Jadi untuk tombol mudah itu warnanya akan kita buat warna hijau seperti ini, hijau. Dan yang lainnya akan kita buat abu-abu seperti ini, sama. Akan buat warnanya menjadi abu-abu. Dan untuk maksimal kesempatan, kita simpan angka 10 ini di sebuah variabel yang namanya adalah maksimal kesempatan, yang nanti akan kita gunakan untuk membuat permainannya lebih susah seperti itu. Dan untuk tingkat kesulitan saat ini itu kita tampung ini untuk mudah kita tampung di variabel tingkat kesulitan yang akan kita panggil di bawah di. Dan bagian pilihan kesulitan ini, bagian yang sedang ataupun yang sulit, itu hampir sama, tinggal kita rubah saja bagian maksimal kesempatan ini dan tingkat kesulitan dan juga bagian background colornya tadi. Nah, ini untuk warna sedang. Untuk sedang itu kita buat warnanya oranye, sedangkan untuk yang sulit itu buat warnanya jadi merah. Itu saat aktif. Nah, kita ke bagian bawah. Pada bagian bawah ini ada yang namanya itu event handler untuk pemilihan file. Jadi saat kita tekan tombol single player atau single player klik ini, single player, tekan tombol ini, tak seperti itu. Nanti pilihan single player ini akan menjalankan pilihan single player yang ini akan menjalankan private void ini yang akan berubah warna. Terus ini juga ini buat info permainan. Jadi seperti ini. Jika tombol mudah, tombol ini akan diklik, itu akan menjalankan function ini. Seperti contohnya saya misal klik tombol multiplayer ataupun single player saja, klik tombol single player seperti itu akan menjalankan function ini dan menjalankan logika ini seperti itu. Ini juga sama semua. Baik, saya lanjutkan tadi. Saya lanjutkan lagi. Kita akan mulai ke sini dulu. Teks angka rahasia, like change. Teks angka rahasia ini itu dari halaman desain, yaitu teks angka rahasia ini. Oke. Jadi seperti ini. Kita validasi real time untuk angka rahasia. Jadi integer parse kita mulai dari sini dulu. Oke, maaf, dari atas dulu. Bagian string ini. Jadi ini digunakan untuk mengecek apakah teks tidak kosong. Jadi string is not null or empty itu mengembalikan nilai null, mengendalikan nilai true jika teks kosong atau null, seperti itu. Dan angka di depan ini itu artinya kayak jika ini nanti tidak kosong, teks rahasia ini tidak kosong, maka akan bernilai true. Kalau kosong, maka akan nilainya false. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini. If integer try parse, ini gunanya apa? Untuk integer try parse itu berfungsi untuk menguji apakah teks bisa diubah menjadi angka atau integer, dan out in angka ini itu buat nyimpan hasil ini ke variabel angka. Jadi kemudian gimana ya jelasinnya?
Jadi kalau semisal itu text box berisi angka 42, itu nilainya adalah true karena adalah angka. Jadi semisal nilainya itu A, B, C atau apa itu teks, maka akan dianggap false atau gagal. Itu. Kemudian kita masuk ke logikanya. Jadi ini validasi range angka harus antara itu 1 sampai 100. Kalau angkanya kurang dari 1 atau lebih dari 100, maka form RGB ini 8035 ini akan menandakan sebagai false. Itu kayak background color dari teks angka rahasia ini. Itu coba saya run dulu. Akan diubah warnanya menjadi warna merah. Ini warna merah. Warna merah. Dan ini jika kalau valid itu warnanya akan berubah menjadi hijau. Seperti itu. Dan untuk else ini itu bagian dari else di try part ini artinya teks tidak bisa diubah menjadi angka. Misalnya kalau pemain ngetik A, B, C atau yang lain selain angka lah, itu warnanya akan merah seperti ini. Warnanya akan merah karena tidak valid. Untuk else, ini bagian dari else itu paling luar. Kalau textbox-nya kosong, else bagian luar paling luar ini, itu kalau textbox-nya kosong, itu pemain belum mengetik apapun, nanti warnanya menjadi abu-abu tua. Jadi seperti ini. Warnanya abu-abu tua ini. Hanya abu-abu tua. Kemudian kita masuk ke tombol mulai klik. Jadi untuk tombol mulai ini itu adalah event handler. Kita jelasin kayaknya nggak usah ya, kayak langsung aja masuk ke sini saja, ke sini saja. Jadi if tidak validasi pengaturan ini artinya itu kalau validasi gagal atau patternnya itu false, maka akan menghentikan suatu proses. Di sini itu kan kita buat validasi pengaturan ini buat multiplier dan lain-lain. Nah, jika ini nilainya false, maka akan dihentikan, akan direvert dan berhentikan. Dan permainan ini, itu ada paling bawah ini. Nanti akan saya jelaskan. Dan beralih ke layar permainan. Itu beralih ke layar permainan kalau nggak salah bagian paling bawah. Nah, itu nanti saja dijelaskan. Kemudian kita masuk ke validasi pengaturan yang berhubungan dengan ini tadi. Jadi saat mode saat ini di variabel mode saat ini, nah yang dipilih tadi itu adalah multiplier, maka menjalankan kita cek dulu apakah ada null, apakah user tidak menginput apapun atau hanya berisi spasi saja, maka akan menampilkan tampilan masukkan angka rahasia multiplier peringatan, akan muncul message box warning, terus di returnnya adalah false seperti itu. Jadi kemudian jika integer parse ini, jadi untuk integer parse ini yang seperti kita tahu tadi, untuk mengubah teks ini menjadi angka. Jadi jika tidak bernilai sebagai angka atau angka itu lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 100, maka akan muncul message box warning dan menampilkan angka harus antara 1 dan 100. Ini harusnya sampai sih. Sampai 100. Peringatan seperti itu. Anti-return juga false. Nah, jika validasi pengaturan atau
apa ini? Jika semua validasi lolos, seperti return true ini, jika validasi lolos dan tidak ada kaitannya dengan hal ini, misal user sudah menyebut dengan benar, maka akan di-return sebagai true, seperti itu. Dan permainan akan dimulai. Di sini, permainan akan dimulai. Kita ke setup permainan. Ya, ada hubungannya dengan itu tadi. Jadi, oh saya agak sedikit ngantuk. Jadi, is multiplayer. Ini apa? Ini digunakan untuk menentukan apakah mode yang sudah digunakan itu yang aktif adalah multiplayer atau bukan. Nah, dari mana kita tahu? Jadi kalau mode saat ini yang tadi kita dapat dari variabel mode saat ini tadi itu nilainya adalah multiplayer, maka itu akan dilempar ke variabel dan variabel akan dipanggil di sini. Jadi jika yang dipilih user tadi adalah tombol multiplayer, maka angka target yang variabel angka target yang kita dapatkan melalui yang kita dapat dari integer parse text angka rahasia yang kita dapat dari sini tadi itu kita masukkan ke sini di angka target. Dan jika bukan, kalau yang pilih user tadi bukan pilihan multiplayer, maka untuk angka targetnya tadi itu akan diacak. Nah, acak ini tadi yang seperti saya jelaskan tadi itu ada di atas. Nah, ini akan membuat angka random di antara 1 sampai 100. Ini kenapa dilebihkan? Ya, karena kalau kita nilainya itu angka kita 100 kan, maka itu akan terhenti di 99 bukan 100 gitu. Selanjutnya sisa kesempatan itu maksimal kesempatan. Nah, maksimal kesempatan itu kita dapat dari maksimal kesempatan itu kalau nggak salah, nah di sini kita dapatkan dari sini. Kalau misal kita pilih mudah, maka kesempatannya adalah 10, kalau sedang 7, kalau sulit adalah 5 gitu. Jadi kita kesempatan kita dapat tadi di sini, kesempatan itu adalah maksimal kesempatan tadi gitu. Untuk berbagai tampilan kesempatan itu kalau saya di bawah, di bawah paling bawah kalau nah, di bawah saya jelaskan terakhir saja. Dan untuk berbagai progress itu juga ada di bawah, dan saya jelaskan nanti. Dan teks tebakan itu akan clear dan kita fokuskan. Jadi di mana ya? Oh ini maaf nih beda nah di sini. Mana tadi itu? Nah di sini. Nih ya. Selanjutnya kita ke sini dulu, beralih ke permainan yang tadi kita panggil. Jadi untuk panel pengaturan ini nanti klik kita false atau kita disable, kita sembunyikan seperti ini. Nanti tampilannya kayak oke. Sebentar saya atur dulu. Oke, nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini di angka tadi. Dan kita false atau kita disable, dan juga untuk panel permainan akan kita true. Hasil panel permainannya ini, tampilan permainannya ini nanti itu akan tertampil gitu. Dan tombol ulang ini itu akan kita visible atau kita perlihatkan gitu. Dan teks tebakan ini akan kita fokuskan bagian ini, akan kita fokuskan, jadi kita tidak usah lagi naruh, kita otomatis kita bagian besok itu nanti akan otomatis berada di sini, dan kita tinggal menyebutkan angkanya saja gitu. Dan kemudian kita ke sini dulu untuk tombol tebak angka ini tadi tombol tebak angka ini.
kalau digunakan saat ini, saat diklik, itu akan mulai proses tebakan ini, tebakan. Jadi ketika tombol tebak ini diklik, bagian ini diklik, itu akan menjalankan proses tebakan ini nanti. Kita nanti dulu, kita kesini dulu di teks tebakan di parse. Jadi ini buat validasi jika user nanti input angka itu angkanya, aduh apa nih cetak. Jadi ketika user itu kayak ini gunakan untuk mencegah motif huruf atau simbol selain angka, contohnya gitu. Jadi jika char is control ini tadi itu membolehkan tombol seperti backspace, delete dan sebagainya. Dan untuk digital ini tuh memperbolehkan hanya untuk angka-angka dari nilai 0 sampai 9 saja. Jika karakter tidak valid, maka jika karakter tidak valid, maka handle-nya adalah true. Artinya apa? Artinya input akan dibatalkan. Seperti itu. Dan akan menjadi true. Maka akan dibatalkan. Nah, jika pemain menekan tombol enter, otomatis akan memunculkan ini, memunculkan atau memanggil proses tebakan sama seperti klik tombol tadi, tombol seperti itu. Nah, ini gunanya untuk apa? Supaya enter tidak menambahkan baris baru di kotak teks. Jadi ini selain juga buat tadi, buat enter juga, enter itu nggak akan nambah baris kayak enter pada word itu, nggak akan kayak gini, tapi langsung ke direct ke proses tebakan ini nanti, seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau jelaskan untuk proses tebakan, yang dimana untuk proses tebakan ini itu kayak jantung dari uh, game ini, itu adalah itu proses tebakan ini. Pertama kita itu lakukan dulu validasi. Jadi jika string, jika teks tebakan ini itu nilainya adalah itu tidak kosong atau itu nilainya adalah kosong atau dengan spasi, maka menampilkan ini dengan color orange, masukkan angka tebakan tampilan bit. Tampilan bit ini nanti di bawah sini itu, dan akan diretur di proses tebakan tadi. Dan integer tebak angka, integer parse itu akan mengubah tebakan ini, teks tebakan ini itu menjadi integer, dan kita panggil di sini dengan format integer ini tadi. Kita panggil variabel tebakan ini dan kita cek apakah tebakan ini itu uh, jika lebih tebakan variabel tebakan ini itu lebih kecil dari 1 atau bahkan itu lebih besar dari 100, maka menampilkan tampilan feedback, yaitu dengan warna orange, menampilkan teks tebakan harus antara 1 dan 100. Dan juga untuk teks tebakannya nanti bagian ini akan di-clear, akan dikosongkan dan akan difokuskan kembali, begitu. Dan untuk sisa kesempatannya nanti, kesempatan ini itu setiap kali pemain nebak itu kesempatannya akan dikurangi 1. Nantinya dicek apakah kesempatan sudah habis, begitu. Jadi kemudian kita kesini dulu untuk jika tebakan sama dengan angka target yang tadi sudah dibuat, misal 10, misal
randomnya adalah 10, maka akan menampilkan pemain menang. Namun, jika kita else if, jika uh, jika tidak, sisa kesempatannya itu semisal adalah uh, kurang atau sama dengan 0, maka pemain akan dinyatakan kalah dengan menjalankan feedback ini. Begitu. Itu agak sariawan saya, jadi agak belibet. Maaf ya. Kemudian untuk else, maksudnya apa? Else ini, jika masih ada sisa kesempatan, itu akan memberikan petunjuk. Petunjuknya ada di begitu. Dan akan memperbarui di sini, itu memperbarui tampilan kesempatan, memperbarui progress bar yang di bawah, dan juga untuk teks tebakannya itu akan di-clear dan akan dipuaskan kembali. Begitu. Jikalau ini jika ini sudah selesai. Gitu. Kemudian untuk kita kesini itu function beri petunjuk. Jadi kita buat variabel integer spacey mathapps. Jadi mathapps itu digunakan untuk menghitung nilai absolut atau selisih tanpa tanda negatif. Semisal kalau targetnya itu ada 50, sedangkan tebakan player itu adalah 45, otomatis kan selisihnya itu adalah 5. Begitu. Ini untuk tebakannya tadi yang user input tebakan akan dikurangi dengan angka target yang tadi di regenerate oleh random atau diinput oleh user itu sendiri oleh pemain kedua. Kalau multiplayer, kalau single player akan di random oleh komputer seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya untuk sesi kedekatan ini kita buat seperti ini saja. Kedekatan karena akan menampilkan ini nanti sesi kedekatannya. Nah, jika selisihnya itu adalah kurang atau sama 35, maka kedekatannya yang tadi itu kosong akan diganti dengan panas. Panas atau ini juga bisa panas. Kalau selisihnya itu semisal adalah kurang atau sama dengan 15, maka kesempatannya itu kedekatannya akan dijadikan sebagai hangat. Jika 30, maka akan agak hangat gitu. Dan selain itu, atau misal ada kalau inputnya kalau apa itu namanya tebakannya sama angka targetnya itu adalah 100 dan tebakannya itu adalah misal 1, maka akan menampilkan kedekatan ini gitu. Nah, jika tebakan itu lebih besar dari angka target, maka akan menampilkan feedback yaitu adalah terlalu kecil, coba lebih besar dari tebakan yang kita dapatkan tadi, dan kedekatannya adalah ini, hangat, panas, atau hangat, seperti itu. Dan akan menampilkan untuk warnanya adalah like sky blue. Di sini juga untuk else-nya adalah menampilkan feedback terlalu besar, coba lebih kecil. Ini digunakan kalau misal angkanya ini tadi itu angka tebakannya itu lebih besar daripada angka targetnya. Gitu. Ini buat nampilin angka tebakan dan juga kedekatannya itu angka gitu. Kemudian untuk pemain menang yang tadi sering kita pakai, pemain menang, nah itu akan menampilkan feedback. Selamat, Anda menebak angka. Dengan angka target kita panggil, dan juga untuk colornya adalah light green gitu. Untuk tombol tebak kita false, dan tombol tebakan kita teks tebakan kita enable. Jadi supaya user itu tidak bisa lanjut menebak lagi, dan kemudian kita ganti teks dan warna label jadi emas, jadi emas, jadi emas, silver color itu.
itu kayak warna lagu yang cantik itu jadi warna emas. Dan juga untuk progress bar kesempatan itu value akan jadi 100. Bar kesempatan diisi dengan penuh untuk menandakan keberhasilan. Itu aja sih, supaya kelihatan berhasil kita buat value-nya adalah 100. Dan progress bar kesempatan untuk color-nya per color atau color di apa itu namanya, di kayak di samping efek-efeknya itu kita buat jadi warna emas seperti itu. Itu storage-ku hampir penuh. Begitulah, intinya begitu. Bentar, karena storage saya penuh, saya pindahkan file dulu. Oke, saya lanjutkan tadi, soalnya tadi OneDrive yang buat nyimpan video ini itu hampir penuh. Baik, saya lanjutkan. Tadi ya gitulah. Jadi selanjutnya itu kita untuk permain kalah, function permain kalah yang tadi kita panggil di permain kalah itu tadi, itu juga hampir sama, cuma ya beda ini aja sih, beda peringatan aja sih, gitu aja. Juga sama, untuk colornya kita ganti red, dan untuk progress bar juga ganti red, dan progress barnya juga kita buat value nya itu adalah 0 supaya kelihatan kosong gitu. Nah ini nanti ini kan 100 ya kan, 100. Nah kalau with 0 kan harusnya nyakup semua gitu, itulah. Kemudian untuk tampilan feedback, kalau misalnya nah ini bisa dipakai kan tampilan feedback. Untuk tampilan feedback ini untuk menampilkan ini gunakan untuk kayak nampilin pesan di label atau panel feedback. Jadi untuk membuat buat nampilin gitulah, nampilin pesan dan warnanya label feedback. Nah label feedback itu kita dapat dari label feedback itu nah ini dari sini, ini kita akan pilih itu warna untuk pesan yang mau disampaikan itu di sini. Dan untuk warnanya ini nanti akan di custom sesuai dengan yang ada di sini tadi. Nah ini warna dan juga ini pesannya gitu. Yang kiri itu adalah pesannya dan yang kanan itu adalah warnanya dipisahkan oleh tanda koma, begitu. Itu aja sih, dan itu selanjutnya kita ke perbarui tampilan kesempatan. Kalau nggak salah kita pakai ya. Nah ini dia, kita pakai sering kita pakai. Nah, untuk perbarui tampilan kesempatan itu fungsinya ini digunakan untuk kayak menampilkan beberapa kesempatan gitu loh, kayak tebakannya tersa itu berapa, kita akan ubah warnanya. Jadi kalau sisa kecepatannya itu kayak misal dulu ini dulu. Jadi kalau kita buat variabelnya itu label kesempatan, jadi kesempatan itu di label kesempatan ini tadi, label kesempatan. Nah ini label kesempatan itu sisa kesempatan kita bagi ini, kita per ini tadi, per ini dengan maksimal kesempatan misal 10/10 ya, ini 10/10. Juga jika gini, jika sisa kesempatannya itu kurang sama dengan 2, maka kan warnanya itu akan berubah jadi merah. Nanti kan warnanya jadi merah. Dan jika tidak, kalau semisal warnanya itu kondisi kedua, jika sisa kesempatan itu maksimum kesempatan dibagi 2, artinya setengah dari ini tadi, misal itu kan 5, 10 bagi 2 kan 5 kan, itu akan warnanya itu jadi oranye. Sedangkan di luar dari itu, kalau kesempatannya semisal masih banyak, maka warnanya itu akan berubah jadi hijau, light green, light green, hijau, hijau terang, ya gitulah. Kemudian untuk perbarui progress barnya itu kita kayaknya seperti ini, yang sering kita pakai di sini kalau nggak salah. Nah,
perbarui progress bar. Jadi sisa kesempatan. Jika sisa kesempatan itu lebih besar daripada 0, maka kita kayak ubah warnanya itu menjadi bentar, jika kesempatannya itu lebih besar dari 0, itu kita jalankan ini. Itu integer parse. Kita buat kayak rumusnya itu gini. Jika sisa kesempatan itu kita bagi dengan maksimal kesempatan, dan juga kita kasih 100. Kalau misalkan ini 10 bagi 10, kemudian kita kali dengan 100, kalikan dengan 100, maka hasilnya itu akan 100. Nah, progress bar-nya itu akan bernilai atau bervalue dengan persentase ini. Kan persentasenya 100. Nah, value-nya akan jadi 100. Jadi otomatis nanti akan hijau semua. Jadi kalau semisal itu value-nya itu misal nilainya adalah 7, maka ya 70%, 40% begitu. Begitulah. Sesuai dengan rumus ini tadi yang akan mengubah value-nya tadi sesuai dengan persentase ini tadi. Seperti itu. Nah, jadi ini buat sisa kesempatan itu semisal kurang sama dengan 2, itu akan berubahnya jadi merah, ya kayak di atas ini, kayak di atas ini sih. Ini nggak usah dijelaskan, karena sama kayak di atas. Begitu. Kemudian saya mau jelaskan untuk perbarui. Ya mau habis, mau habis. Karena tenggorokan saya sudah mulai kering. Yang mau jelasin sekarang itu perbarui info permainan. Jadi untuk perbarui info permainan ini itu kayak akan menampilkan info ringkas permainan saat ini di bagian atas form. Jadi perbarui informasi permainan, tidak salah itu ada banyak dipakai deh. Perbarui info permainan, bla 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 itu. Nah, sering dipakai di atas. Bisa ini kesulitan. Nah, info permainannya dari mana? Nah, info permainannya itu ini, yang ini. Bagian info permainannya itu gini. Kalau mini single player sama single player tingkat kesulitan itu kita mudah kan, yang kesempatan ada 10 gitu. Nah, jadi kita tampung dulu mode terus kesulitan dan kesempatan. Kita tampung dalam sebuah variabel kayak info permainan, info kesulitan, dan info kesempatan. Terus di label informasi ini, nah di sini itu kita tampilkan mode, bukan mode yang ini, bukan mode, dan tingkat kesulitan kita panggil juga kesulitan, dan info kesempatan ini kita dapat dari itu. Dan jika panel sipil dan kemudian jika tabel apa itu mana itu jika panel permainan kita visible dan ini kesempatan agar sertifikat dari 0, maka label permainan saya akan berarti menampilkan ini itu aja sih. Ini apa ya, selanjutnya saya memposisikan yang ini tombol ulangi, klik tombol ulangi. Oke ini aduh capek saya. Nah, jika tombol ulangi ini diklik, maka akan memanggil function reset permainan ini. Reset permainan ini buat apa? Nah, jadi untuk panel permainan akan kita hide, akan kita disable, dan kemudian panel pengaturan akan kita true, yang artinya akan kita majukan atau kita tampilkan seperti itu. Untuk tombol ulangi
kemudian kita false, akan kita hilangkan. Kemudian untuk tombol tebak kan kita akan kita enable tombol ini juga, teks ini kemudian kita enable, akan kita true kan. Kemudian teks tebakannya ini kan kita clear atau kita kosongkan, dan untuk tabel feedbacknya feedback tadi akan menampilkan silahkan tebak angka 1 sampai 100 yang colornya adalah white, seperti itu. Dan kemudian ini yang terakhir untuk tampilkan pesan yang sering kita pakai. Nah, ini tampilkan pesan. Nah, tampilkan pesan itu kayak message box pesan akan diisi dengan pesan, judul, dan message box-nya. Kayak contohnya ini sih. Nah, ini pesannya dan juga message box dari warning. Seperti itu, kayak yang di atas tadi yang saya jelaskan tadi. Pada bagian feedback tadi kalau nggak salah, nah, feedback tadi kayak feedback ini tadi mirip-mirip, cuma ini pakai efek message box aja, itu bedanya. Kemudian yang terakhir itu on form closing. Ini kalau semisal kalau ini buat kayak menangani event ketika pemain itu mencoba menutup pakai kayak tekan tombol X itu loh, tekan tombol X buat close suatu aplikasi, dan tekan tombol X itu di pojok kanan atas itu ngecek apakah permainan sedang berlangsung. Dengan kita cek panel permainnya itu visible dan sisa kesempatannya itu apakah lebih besar atau belum habis. Kalau semisal lebih besar dari 0 artinya belum habis, dan juga kesempatan itu sama dengan maksimal kesempatannya. Artinya kalau sisa kesempatannya tadi itu semisal udah berubah atau udah dipakai oleh usernya gitu loh, itu akan masuk ke kategori. Kalau misal ada 10/10 tapi user udah kurang jadi 9/10, kan hasilnya tidak sama dengan kan, jadi nilainya akan true. Jika nilainya ini sudah jika kalau benar, jika semua ini benar, itu semua benar, maka pemain akan menampilkan message box yes atau no dengan question yang itu icon gitu. Dan kemudian untuk if-nya, jika if hasil itu dialog result no, jika user klik no, maka resultnya adalah true, maka akan di close, permainan akan di close, seperti itu. Oke, di sini saya akan mulai permainannya sebagai contoh. Tadi itu kita misal milih kayak multiplayer atau single, saya di sini mulai single player aja, dan kesulitannya adalah mudah. Jadi nah ini kan progresnya masih 10/10, misal FPS akan muncul ini, jadi artinya apa ya, terlalu kecil. Coba 50, coba 50 dingin, terlalu dingin. 70 agak hangat, 90 deh, terlalu kecil, 100. Oh bener. Oke, nah kayak gitu kita coba ulangi. Nah, ke halaman ini tadi, kalau multiplayer ya kayak misal ini PC 12 deh, ini sulit. Nah, 12 benar gitu. Ini buat main sama temen-temen juga lumayan sih, asik kalau ada waktu kosong. Gitu aja sih, simple itu. Jadi mungkin sekian dulu untuk penjelasan hari ini, penjelasan materi ini. Kalau ada kurangnya saya maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.